Assalamualaikum Tribuners. Hari ini Geraha Tribun Sumsel, Studio Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos kedatangan seorang eksekutif ya, yang kita akan membahas masalah atau topik yang menarik yang tentu terkait dengan kehidupan kita ya, terkait dengan keuangan perekonomian ya. Langsung saja saya akan sapa CEO Regional 3 Pegadaian ya, Pak Nofriandi. Ya, salam Mas Yudi. Atau Bang Andi aja ya. Panggilannya Andi bener. Andi ya, Ya. Bang Andi ya. Bang Andi ini bener ya? Bang Andi, nama panggung biasanya Anditan gitu. Nama panggung nama ya, panggung. Nofriandi. CEO Regional Ya. 3. Itu wilayahnya di Kanwil 3 berarti Sumatera bagian selatan. Jadi dari Palembang, Jambi, Bengkulu, sampai Lampung dan Bangka Belitung. 5 provinsi. 5 provinsi. Betul. Seperti Panglima ya. Wah, lebih ya, Panglima ya. Panglima 5 provinsinya. Kodam. Bukit Barisan tuh. Kalau di sini Sriwijaya. Sriwijaya. Oh ya, daerah Sumatera Utara ya. Ya, kalau itu Sumatera Utara ya. Betul, betul. Kalau di sini Sriwijaya. selatan itu Sriwijaya. Juga sama itu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung. Cakupannya cukup luas. Cukup luas. Ya. Emas Pegadaian sudah tersebar di 5 provinsi itu. Nah, PR-nya di situ malah kan. PR-nya Gimana di biar situ. tersebar meluas menuju Indonesia Emas 2045 gitu kan. Indonesia Emas 2045 Mengemaskan Indonesia bersama Pegadaian. memuaskan itu. Gitu. Jangan sampai kita nggak punya emas nanti. Nah, Sampai 2045 kelamaan. 2045 sudah menikmati ya. Harusnya itu ya. Nah ini Bang Andi tadi bilang 2045 sudah menikmati. Bisa diceritakan sekarang ini Pegadaian itu identik kalau sudah dengan bisnis emas ya. Betul. Apa yang bisa Bang Andi ceritakan soal Pegadaian dan bisnis emas ini? Baik, jadi kalau untuk Pegadaian kita kan sudah berdiri dari tahun 1901. Jadi sudah 124 tahun dan 90% portofolio kita itu di emas saat ini. 90%-nya di emas. Artinya perkembangannya Pegadaian sudah nggak diragukan lagi ya. Di mata masyarakat kalau mau cerita tentang emas, ya ceritanya Pegadaian gitu. Tempat mau beli emas, tempatnya Pegadaian. Tempat mau gadai emas, tempatnya Pegadaian. Nah karena itu saat ini Pegadaian berusaha merubah tagline baru, mengemaskan Indonesia bersama Pegadaian. Nah ini jadi cita-cita mulia kami, bagaimana seluruh masyarakat kita teredukasi, terinklusi, dan juga paham gitu betapa pentingnya kita punya instrumen investasi berupa emas. Di situ dia semangatnya sekarang. Jadi mungkin kalau kami bilang ceritanya Pegadaian itu nggak hanya akan hidup 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, tapi kalau bisa 100 tahun ke depan lagi. Begitu dia Mas Yudi. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, sekarang sudah Menyelesaikan masalah mengemaskan. dengan emas. Ya. Apa pentingnya emas ini, Bang Andi? Ya, emas sangat penting ya. Kalau kami lihat instrumen investasi yang paling aman, yang paling liquid, yaitu di emas. Hari ini Mas Yudi punya 100 gram dan butuh banget nih untuk mencairkan, yang paling gampang itu emas. Mungkin kita bisa bilang tanah lebih cepat kalau untuk instrumen investasi lebih naik, atau saham, tapi nggak seliquid emas. Ketika kita punya emas, kita bisa menjual, menggadaikan saat itu juga. Mau kepingannya 1 gram, 2 gram, sampai 100 gram, denominasinya kita bisa minta berapa yang harus dicairkan kayak gitu. Beda ya kalau sama tanah, misalnya kita punya tanah nih 1 hektar, harga beli 1 miliar, aku butuh nih 100 juta, belum tentu kan bisa dicairkan juga saat ini. Dan belum tentu juga ada yang mau beli 1 miliar, mungkin ada yang mau beli tapi harganya setengah harga gitu. Makanya kami bilang emas itu paling liquid dan paling aman untuk diinvestasikan. Belum lagi sama kenaikan harga emas. Mas Yudi, tahun 2024 kemarin, kita mencatatkan kenaikan harga emas itu kurang lebih 26%. Dan masih Februari di tahun 2025, kenaikan sudah 12%.
Artinya dalam kurun waktu 2 tahun ini, belum 2 tahun ya, 1 tahun 2 bulan sudah ada kenaikan sampai 38%. Nah ini kalau bilang, banyak yang bilang kan hanya hedging, emas itu hanya hedging Pak, menjaga inflasi. Terbukti, kita inflasi tahun lalu mungkin sekitar 3-5%, tapi kenaikan harga emas bisa sampai 38%. Jadi lebih dari sekedar hedging, sebenarnya emas itu menjaga nilai asetnya kita. Dalam waktu 2 tahun itu Ya, bukan hedging inflasi ya. ya bukan sekedar Tapi hedging. bukan sekedar hedging. Tapi kalau lebih panjang lagi, misalnya mulai, ini agak sulit kalau 5 tahun ada pandemi ya. Tapi katakanlah Iya, 5 tahun terakhir, mungkin masih ini ingatkah ya. itu? 2000, saya masuk Pegadaian 2007 Mas kebetulan. Kami di tahun 2007 itu masih harga emas masih 100.000 lah. Kurang lebih 100.000. Kalau ngelihat harga emas sekarang sudah 1.600.000, sudah 16 kali lipat. 16 kali lipat. Artinya Iya. kalau saya punya emas tahun 2027 1 juta rupiah saja Nah senilai, iya, 10 gram. Berapa itu ya? atau 10 juta rupiah ya pada tahun 2007, sekarang 160 juta gitu. Atau Kali 16 kali lipat ya. ya, 16 kali lipat. Betul. 160 juta harus sekarang jadinya. Kalau saya punya motor tahun 2007 10 juta, sekarang jadi apa itu? Sekarang udah rongsokan kali ya. Udah jadi barang antik gitu. Itu ya. Artinya itu pun 16 kali lipat juga ya, jauh di atas inflasi ya. Jauh di atas Itu kan inflasi. 1.600% ya. 18 tahun yang lalu paling kalau rata-rata inflasi 5%, 5 kali 18 baru 90% ya. Ini sudah 160, 1.600%. 1.600 kalau 16 kali lipat ya. Nah ya, jadi kalau mungkin anak-anak muda kan banyak yang baca artikel hanya hedging, emas itu hanya hedging, hedging plus plus gitu kalau kami bilang. Iya hedging inflasi, tapi banyak lagi manfaat di luar hedging tadi. Begitu. Memang kalau di pelajaran atau kita lihat diskusi tentang perekonomian, memang emas ya hedging itu ya. Artinya koreksi ya. Tapi misalnya berapa puluh tahun lalu kita punya 1 kilo emas, 10 gram emas gitu ya. Nilai 10 gram emas itu ya, kalau kita punya pinjaman atau utang sama keluarga, tahun ini pun kita gantinya tetap 10 gram emas, nggak perlu di up lagi gitu kan. Betul, betul. Sesuatu yang setara gitu ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan rupiahnya luar biasa. Wah jauh sekali ya. Ya kan. Dan ini mungkin ya nilainya kalau kami bilang, kalau teringat di zaman Rasul katanya 1 ekor kambing ya cukup hanya dengan 2,5 gram emas gitu. Sampai tahun sekarang pun 2,5 gram emas itu mungkin bisa dapat 2 ekor kambing atau 3 ekor kambing atau 1 kambing ekor yang besar lah gitu. Iya. Nah itulah menjaga aset tadi itu. Jadi nilai 1 kambing itu benar dijagain dengan emas. Gitu, Mas. Dan lebih dari Bahkan sekadar menjaga. Kalau menjaga hedging tadi ya. Iya. Ini bisa lebih dari menjaga juga. emasnya bisa lebih emas ini kambingnya tadi ya. Iya. Atau sampai punya anak mungkin. Iya. Sekarang harganya berapa ini berarti? Kurang lebih 1.600.000 per gramnya. Posisi per pekan-pekan ini ya. Pekan ini dan hampir menyentuh 3.000 per troy ounce ya. Apa maknanya itu 3.000 per troy ounce itu? Wah itu titik psikologis ya. Jadi kalau dibilang ATH gitu, istilah anak-anak saham itu kan ya. all time high katanya. Harga emas itu sudah menyentuh titik tertingginya, baik dari per troy ounce-nya, baik juga per rupiahnya. Belum pernah ya kita emas sampai 1.600.000 dan mungkin dari pakar-pakar ekonomi, bahkan dari Fed juga sudah pernah menyampaikan bahwa kalau kemungkinan menembus 3.000 itu sangat-sangat mungkin di tahun ini. Ternyata betul, baru tahun 2025 Februari aja sudah hampir menembus. Dan bukan kecurigaan ya, dan analisanya sangat benar tuh. 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah Amerika itu menambah cadangan devisanya setiap tahun kurang lebih 10 ton, 10 ton, 10 ton. Nampak-nampaknya memang mereka sudah prediksikan bahwa harga emas itu bakal menyentuh ke 3.000 per troy ounce itu. 3.000 troy ounce. Dan ini sudah Sudah menyentuh itu. menyentuh. Dengan harga yang sekarang di emas Pegadaian 1 juta Kurang lebih 1.600.000 per gram ya. Iya. Oke. Ini sekilas saja, tentu
tentu instrumen investasi banyak dan teman-teman di Pegadaian pasti memonitor juga kan, Ya. karena nasabah kan akan bertanya nih, Ya. katakanlah sekarang saya nasabah nih, apa bedanya atau benefitnya saya menabung emas atau saya nabung di deposito misalnya. Ya. Agak jadul juga nih kita ngomong deposito ya, Genex, Wah, tapi nggak justru apa-apa lah, enggak. nggak apa-apa lah. Ya silakan. Enggak, justru sekarang malah di Pegadaian itu diversifikasi produknya. Ada produk deposito emas. Oke. Wah, artinya bukan jadul juga deposito gitu kan. Oke. Nah, sekarang di Pegadaian kita ceritanya kenapa harus emas, kenapa enggak deposito, itu kan terkaitnya dua hal. Benefit sama resiko gitu. Mau high risk, high return kalau orang bilang. Kalau cerita kripto mungkin returnnya high, tapi risknya pun high. Tapi kalau ceritanya emas itu untuk returnnya bisa jadi high atau middle, tapi risknya itu low. Karena kita kan pegang barangnya kan, barangnya ada gitu. Berarti ini kita bicara Barangnya liquid. deposito uang dan deposito emas. Nah, apa ini bedanya berarti? Nah, kalau deposito uang, tadi ya, terkena inflasi kita mungkin bilanglah 5% per tahun. 5%. Angka deposito sekitar 6,5 atau Nah, angka deposito maksimal kurang itu ya? lebih 6%. Jadi ya sebenarnya masih mengimbangi harga inflasinya. Tapi kalau emas tadi kan harga inflasi 5%, kenaikan emasnya bisa sampai 10-20% ya. Kalau kita rata-ratakan 10 tahun atau 18 tahun yang tadi kita ceritakan, kurang lebih harga emas itu naik 20% per tahunnya. itu kalau dari returnnya ya kita bicara Returnnya. ya. Tapi kalau dari likuiditasnya Likuiditasnya sama ya. pasti sama ya. Sama ya. Risikonya Kalau risikonya sama-sama low lah ya. Kalau deposito sama-sama low. Gitu dia. kalau dengan emas dengan saham, Kalau ini emas awam dengan ya, saham, seperti saya mau wakili kalau emas warga. dengan saham, kalau untuk returnnya mungkin saham bisa dibilang high lah ya. Bagi yang pinter juga ya. Bagi yang pintar. Bagi yang pinter main saham. Ya. Di emas tadi middle to high. Tapi kalau dari resikonya saham kan berarti high risk. Kalau emas tadi low risk. Jadi kalau boleh kita kasih checklist, analisa SWOT gitu ya. Analisa jadul lah, analisa SWOT. Harusnya lebih milihnya di emas. Ya tapi namanya menaruh telur ya jangan dalam satu keranjang atau gitu ya. Tapi kalau kami bilang sebaiknya banyak telur dalam bentuk emas gitu dibandingkan portofolio yang lainnya. Telur emas nih. Telur emas gitu. Ada yang bilang kalau emas itu kan fisik ya. Mm-mm. Tapi kalau kripto itu emas yang di digital. Nah, apa ini? Kalau perbandingan antara kripto dan emas. Wah itu jauh dong perbandingannya. Kalau kripto itu mungkin dasar naik turunnya bergantung kepada sesuatu yang disepakati bersama ya. Mungkin disepakatin kripto contohnya Doge karena Elon Musk lagi jadi staff khususnya Trump, dia pegang punya banyak Doge maka banyak yang beli Doge gitu kan. Mungkin seperti itu ya. Tapi belum naik-naikin itu. Belum naik juga ya Dogenya ya. Nah kalau emas kan ini jadi kesepakatan sedunia ya, memang jadi cadangan devisa juga, cadangan moneter juga emas gitu. Nah lebih ke dasar kekuatannya lah kalau kami bilang gitu. Lebih kuat mana nih yang sudah disepakatin sama sedunia semua sama kripto yang sebenarnya dasarnya nggak kuat. Masih baru. Value-nya iya. Nah, ya, emas sudah. Ya nilai intrinsiknya gitu mas. Ya. Kalau intrinsiknya emas sudah terbukti, kalau kripto ini kita belum tahu nih. Dan banyak juga kan tembakan ya. Yang tadinya tinggi, setelah banyak yang beli, tiba-tiba ya jatuh. Dan nggak bisa diklaim kemana-mana juga kan. Ya tinggal jadi oleh-oleh lah, jadi cendera mata gitu. Jadi kenangan ya. Jadi kenangan sudah. Kalau emas masih ada. Betul. Oke. Kalau di Indonesia ini ya secara umum atau di wilayah kita lah di sini ya, Sumatera bagian selatan. Bagaimana karakteristik nasabahnya dalam menabung atau membeli emas ini? Ya. Jadi jujur kalau dibandingkan seluruh wilayah Indonesia ya, kenapa sampai 5 provinsi yang digabungkan menjadi satu CEO tadi kan, regional office-nya itu, karena memang edukasi emas di kita, di Sumatera bagian selatan ini belum
tinggi mungkin daerah-daerah yang ada di kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung dan lain-lain. Justru di sini yang kepemilikan emas itu masih cukup minim. Nah ini PR besar sebenarnya untuk kami di Pegadaian Sumbaksel, bagaimana nasabah atau masyarakat itu paham tuh, teredukasi agar menyimpan asetnya juga dalam bentuk emas. Mungkin kalau daerah Sumatera ini kan lebih banyak nyimpan dalam bentuk tanah kah, karena sudah terbiasa sawit. Dari turun temurun kan yang diajarkan bagaimana mungkin sawit ini yang akan banyak menghasilkan. Nah tapi justru di emasnya sekarang yang belum terliterate dengan baik. Itu dia. Sudah berapa banyak sih apa Kalau usernya ini atau nasabahnya kita di sini ya, di Sumbaksel ini? kalau Sumbaksel kita kurang lebih 1.000.000 orang lah. 1 juta orang. 1 juta Sementara jumlah penduduk kalau Sumatera Selatan aja udah mungkin 9-10 juta. Betul, jadi penetrasinya market share-nya itu baru 5% kita. 5% untuk Kurang seluruh lebih. Sumbaksel ini. Seluruh Sumbaksel. Ya hampir merata, di tempat lain pun mungkin 5-10%. Tapi kepemilikan emasnya itu Mas, yang masih minim Oke. kepemilikan emasnya. Volumenya. Volumenya, jadi kepemilikan emas kalau di daerah Sumatera Utara itu kurang lebih satu keluarga itu rata-rata punya 30 gram emas. Nah kalau di Sumbaksel itu mungkin hanya baru punya sekitar 16-18 gram. Hanya setengahnya dari orang Sumatera Utara gitu. Atau dibandingkan sama yang di Jakarta, kita baru pada setengahnya juga. Di sana itu satu keluarga itu rata-rata kalau di rata-rata keluarga itu ada 40 gram emas per kakaknya. Datanya seperti itu. Rata-rata ya. Ya tentu ini kan karena apa ya, median Ya. apa antara yang paling kecil sama paling besarnya, Betul. ya kan. Lebih menarik juga kalau melihat yang punya di atas 50 gram ada berapa banyak gitu. Nah ya, betul. Ya, ada itu ininya, insight-nya. Insight-nya mungkin di daerah yang lebih ke timur ya. Oh. Justru kayak di Makassar, saya dulu pernah tugas di sana, di sana Oke, mungkin satu coba. kakak itu punya 50 gram per kakaknya. Per kakaknya. Enggak itu rata-rata juga ya? Rata-rata bukan ya. bukan yang maksudnya yang punya Rata-rata keluarga memiliki emas sampai segitu banyak. berarti lumayan 50 gram kali 1,6 juta ya. 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 Lah sudah 80-an juta itu. Wah, langsung dihitungin. Iya, betul. Ya. Berarti rata-rata keluarga itu punyalah aset 80 juta gitu. Aset liquid ya. Aset liquidnya 80 juta. Apa upaya Pegadaian tuh bikin orang tuh aware atau bahkan willing to untuk menabung emas? Oke, jadi syukurnya ini ya, di 3 tahun terakhir harga emas kan lagi banyak naik ya. Jadi untuk membuktikan sesuatu itu kan lebih enak kalau ada contoh gitu. Jadi dengan mencontohkan yang kemarin aja, kita punya emas, kalaulah kita punya emas kemarin, saya sempat beli tuh masih di harga 800.000 Pak, Mas. Jadi sekarang sudah jadi 1.400.000. Nah, saya punya cerita unik nih. Cerita uniknya gini, kami punya nasabah beli emas 100 gram. Harga itu masih 800-900 ribu lah. Berarti kan dengan angsuran DP 20%, baru ngangsur berapa kali, ternyata di tengah jalan ada keperluan mendesak gitu. Akhirnya emas ini terpaksa harus dijual dan dikembalikan tuh uangnya. Dia hitung uang yang dia setor itu kurang lebih sudah 60 juta. Pas kita dibalikinnya 100 juta. Loh, kok banyak sekali gitu ya. Ternyata 40 juta itu ya dari harga kenaikan emasnya kan. Kenaikan emasnya aja 100 gram tadi sampai 40 juta, nutupin semua margin, masih bersisa, jadi kami kembalikan 100 juta. Artinya apa? Sekarang itu kan nggak harus kita punya 150 juta baru bisa beli 100 gram. Punya 20 juta pun bisa kok beli 100 gram gitu. Beli dengan nilai sekarang. Dan dapat manfaatnya ketika harga emas naik, kebetulan beliau tadi butuh uang dan mendapatkan hasilnya juga langsung. Jadi kalau dibandingkan 60 juta dibandingkan untung 40 juta, kurang lebih kan berarti hanya langsung dapat 70% dalam waktu baru 4 bulan atau 5 bulan. Nah jadi kalau harga emas naiknya 30%, dengan beliau membeli tadi secara angsuran, malah keuntungannya jadi 70% kan, dari modal ya, return of aset yang sudah dia sampaikan ke Pegadaian. Justru untungnya sampai 70%. Nah cara Pegadaian untuk meliterasinya seperti itu sekarang Mas. Kami punya banyak produk, ada produk-produk yang mencoba
memudahkan nasabah nih bisa membeli emas. Setengah gram pun boleh beli emas sekarang. Buka tabungan hanya uang 15.000, 20.000 pun bisa sekarang buka tabungan emas. Nah, kami sengaja memudahkan seperti itu agar semua lapisan masyarakat, baik yang dari ultra mikro, baik yang mikro, semuanya bisa punya emas gitu. Bayangkan misalnya kalau harus pergi ke toko emas nih, apa pede bawa uang 100.000 beli emas, Mas? Ya jangan-jangan kena usir katanya kan, wah 100.000 di mana bisa beli emas. Tapi di Pegadaian dengan uang sekecil itu pun 100.000 kita bisa punya emas. Nah jadi ini semangatnya mengemaskan Indonesia tadi, minimal orang teredukasi dulu, walaupun masih kecil-kecil untuk punya emas. Ya, ya, ya. Gitu dia. Kalau tadi kisah tentang si Bapak tadi ya? bapak itu ya yang Ya. butuh menjual emas, kalau harga 800.000 kira-kira waktu zaman pandemi dia beli mungkin ya, Harga pandemi, atau sesudah pandemi? sudah pandemi. Sesudah pandemi masih 800 ribuan. Iya iya iya. Dan itu case yang paling inilah ya. Yang real paling ya, enak ya. dijual itu. Kita juga punya nasabah juga dulu ya. Ya maaf kalau dibilang kerjaan tukang parkir Pak. Tapi rutin ya, setiap hari dia 20.000 itu di-storein. Anaknya mau masuk kuliah gitu. Ya sampai selesai setahun 2 tahun kan lumayan, dia dapatnya sampai 10 gram atau 20 gram. Tapi konsisten ya 20.000 per hari. Nah ini mungkin yang pengen kita tunjukin, ternyata uang kecil itu tapi kalau dilakukan konsisten atau menabung dengan rutin, nanti hasilnya akan kelihatan gitu di emas. Nah ini ada, Hasilnya terjaga. setelah kami lihat ini banyak nih, oh ini nih banyak nih contoh nih Ah Mas iya, Pegadaian ya. Mas Pegadaian. Ada mungkin dua ini yang paling besar, pola yang paling besar ya. Dia mengangsur seperti kredit ya, seperti kredit saya. Karena kayak bahasanya bukan kredit kan, cicilan itu. Nah, yang kedua dia menabung. Mana yang paling banyak di antara nasabah Pegadaian itu? Nah, jadi ini kalau di awal kita banyak yang tabungan Mas, tabungan emas. Namun namanya tabungan ya, bisa jadi hari ini nabung, bulan depan ya kosong dulu, bulan depan kosong lagi. Biasanya kita kan jadi nggak komit ya, nggak komitmen untuk menabung. Bahasanya aja menabung, tidak dipaksakan. Nah karena melihat situasi seperti itu, kami sekarang buat namanya tabungan emas rencana. Nah tabungan emas rencana ini kita target nih, misalnya Mas Yudi pengen deh 1 tahun ini punya 100 gram. Jadi setiap bulan itu nanti harus ngangsur berapa untuk dapatkan 100 gram tadi. Tapi ya 100 gram itu dengan harga hari ini loh ya. Harga hari ini. Even nanti harga emas pun naik jadi berapa, 2 kali lipat, tetap bayar angsurannya di harga hari ini. Nah jadi ya itu tadi. Kita bertransformasi kan, ngelihat kebutuhannya pelanggan. Oh ternyata ini kalau misalnya hanya dibukakan tabungan emas, kebanyakan orang itu nggak komit buat dia tabungan emas rencana. Itu yang dilakukan Pegadaian sekarang. Akhirnya jadi semakin besar lagi. Just info ini Mas, kita punya se-Indonesia itu tabungan emas itu kurang lebih 12 ton. Sudah ada sekarang di stok kita 12 ton. Dan Pegadaian itu nggak boleh ketika ada orang nabung 100 gram, artinya kami harus stok juga di kantor pusatnya kami 100 gram tadi. Jadi kan banyak yang berpikiran ini gimana ya Pegadaian mengelola bisnisnya. Kami nggak berani juga ngambil resiko besar kan untuk emas ya. Ketika emas sudah ditabung 100 gram, maka kami harus stok 100 gram. Jadi itu yang buat Pegadaian ini pede untuk berbisnis di emas. Jadi seluruh Indonesia tadi 12 ton. Ton. Sampai saat ini sudah 12 ton. Jadi dari 12 ton itu besok nih saya atau nanti sore nih saya mau nabung 1 gram. Oke. Pegadaian langsung beli 1 gram itu Betul. untuk disimpan 1 gram itu masuk berangkas lagi. Jadi tabungan yang ada di masyarakat ini realnya memang ada di Segitu juga lah yang fisiknya. ada di fisiknya. ya. Betul. Betul Mas. Gimana kami bisa tahu itu? Ya, kan yang pasti Pegadaian itu di bawah pengawasan OJK ya, di pengawasan OJK. Jadi izinnya OJK untuk kami ya seperti itu juga diatur. Seberapa saldo emas yang ada di Pegadaian, segitu juga lah stok emas yang harus ada di gudang gitu. Dan itu dijagain sama OJK. Itu lembaga yang menjamin kan, otoritas jasa keuangan. Iya.
Jadi sekarang polanya lebih banyak yang tadi ya, yang kayak tabungan rencana itu, atau tabungan emas rencana. ada juga yang Dan angsuran fisik itu. juga masih banyak juga. Fisik, dibawa pulang berarti fisiknya. Dibawa pulang kalau sudah lunas. Oh, oke oke oke. Kalau belum lunas, belum dulu, masih disimpan di Pegadaian. Oke oke. Seperti tadi ya yang beli mau nabung 100 gram itu nantinya dapat fisik juga. Dapat fisik ketika sudah lunas, tapi karena kemarin belum lunas tapi sudah butuh, bisa di Diuangkan. buyback dulu kan. Iya iya iya. Di buyback lagi, dijual lagi ke Pegadaian, baru selisihnya nanti diperhitungkan. Berapa persen itu uang mukanya itu ya rata-rata? Kita 20% uang 20%. mukanya. Artinya kalau sekarang saya mau menabung 100 gram Ya, ya. Pakai harga sekarang ya. harga sekarang berarti anggaplah tadi 160 juta berarti. ya 160 juta 20% saya dari siap 160 juta. 32 2 juta. juta. Lalu sisanya ya, Baru diangsur setahun, 2 tahun, apa 3 tahun. persoalan nanti harganya sudah 3 juta per gram, Itu saya tetap bayar yang 1.600.000 1 juta tadi. harga sekarang ini. Iya. Iya iya iya. Serunya di sana, Mas. Seru itu ya. Serunya di sana. Dan kita tahu kan harga emas kalau ngeliat grafiknya kan nggak pernah balik di turun sampai 5 tahun terakhir gitu ya. Artinya dia bakal naik dan terus. Tapi siapa juga bisa memastikan, oh ini naik, saya nggak berani juga bilang harga emas akan 5 juta. Tapi kalau ngelihat historis, ya kenaikan harga emas itu kurang lebih sekitar 10% sampai 20% per tahunnya. Kalau menabung yang tadi itu maksimalnya berapa tahun? 3 tahun? 3 tahun juga. 5 tahun nggak bisa? Kita jagain di 3 tahun ini biar nggak kehilangan semangat kan. Oh ini 3 tahun, biar 3 tahun nanti punya emas dulu. Bisa juga ya, saya mau beli rumah nih, Iya, saya tabung model ini dulu, ya. ya kan? Nanti baru 3 tahun ke depan baru harga. Diambil ya untuk beli rumahnya gitu ya. Betul, Bisa ya. bisa banget Pak. Dan itu bukan spekulasi ya. Nggak Misalnya nih spekulasi. warga ini ya, saya mau beli tanah atau rumah 250 juta. Mm, Saya mau tabung 100 gram itu. ya, Bayar 32 juta. ya. Lalu selama 3 tahun saya angsur itu. Selama meyakini harga emasnya bakal nanti jadi 250 juta, kenapa enggak kan? Iya iya. Nggak spekulasi. Kalaupun nggak sampai juga Ya nggak ada salahnya salahnya. kan. Ya, emasnya ternyata naik ke 200 juta misalnya. Iya, iya, Atau iya, tetap iya. dia 160 juta misalnya Ya, gitu tetap lebih ya. Iya. Gitu ya. Menarik juga ya. Ada juga yang orang-orang pola-pola seperti itu. Banyak Mas Banyak, sekarang yang sudah mulai beralih kan dari nabung uang jadi nabung emas. Ya karena manfaat yang tadi kan. Sudah merasakan manfaat dari kenaikan harga emasnya. Iya iya iya. Selama berapa tahun sudah tadi 2007 ya? Saya 2007 masuk Pegadaian. Kisah-kisah unik tadi, apalagi kira-kira yang menarik itu dari pengalaman nasabah dan bisa menginspirasi warga ini. Yang pasti tadi kan kita sudah cerita ada yang itu yang banyak itu Mas, yang tukang parkir, maaf ya, Tukang parkir ya. guru-guru, bahkan yang kalau cerita sama Pegadaian enak Mas, selalu enak. Artinya ketika saya ketemu sama pejabat manapun biasanya ya atau teman-teman di forum pimpinan atau gitu, begitu dibilang Pegadaian itu biasanya punya kenangan indah ya. Wah saya jadi teringat sama ibu saya dulu menguliahkan saya. Saya teringat sama orang tua saya dulu sampai menggadaikan cincin dan lain-lain gitulah. Jadi sebenarnya semangat kerja di Pegadaian itu nggak melulu tentang cuan gitu, tapi kami punya semangat. Oh ternyata punya kebermanfaatan ya, ini instansi Pegadaian ini punya kebermanfaatan untuk masyarakat luas. Iya iya iya. Ya, untuk kuliahnya kah, untuk dulu usahanya kah gitu. Ya dan ini karena ini investasi memang bisa bermanfaat pada ya setiap jenjang orang ini ya. Misalnya anak muda nih baru lulus kuliah Betul. atau baru first time masuk kerja gitu ya, dia nabung untuk beli Rencana rumah tadi, pernikahan ya, gitu ya. pejuang mahar gitu kan. Ya Untuk para pejuang mahar, orang tua yang menyekolahkan anaknya. tadi untuk mau menguliahkan anaknya gitu ya, Betul. atau untuk pensiun misalnya. Untuk pensiun juga benar. Berarti untuk semua Lapisan masyarakat ya? ya. Jadi kalau dulu kan orang bilang Pegadaian tempatnya jadul ya.
hanya tempat orang-orang yang sedang butuh duit. Padahal yang butuh duit pun punya emas tuh ya. Kalau sekarang enggak, malah ketika orang kekurangan modal datangnya ke Pegadaian, orang-orang yang kelebihan modal pun datangnya ke Pegadaian. Nah, peluangnya itu yang kami tangkap. Jadi baik baik orang yang lagi butuh atau orang yang sedang kelebihan sama-sama ke Pegadaian. Jadi itu tadi cikal bakal jadi ekosistem tadi kan, sebuah ekosistem emas tadi. Begitu dia. Eh, kalau dari profil nasabahnya ini, tadi kan saya sempat mention ada beberapa fase ya kehidupan orang yang mau orang lulus Betul. kuliah, mau masuk kerja, mau nikah, Ya, ya. mau punya anak, ya Ya. kan? Mau punya anak, mau nyekolahkan anak, mau nguliahin ya. Faktanya di Pegadaian tuh usia berapa nasabah sekarang? Faktanya nasabah saya itu 5 keturunan saya punya, Pak. Oke. Jadi Paling besar, ketika paling banyak saya dulu, paling banyak. ketika saya melayani nasabah sekarang mungkin yang usianya di 25 tahun sampai 40 tahun ya. Biasanya ini adalah anak dari nasabah kami juga yang sudah pernah ke Pegadaian. Dan biasanya ini pun diajarkan sama neneknya, saya kenal gitu kan. Sama juga nanti ketika dia punya anak yang sedang kuliah, kan sudah teredukasi juga nih, sering dibawa ke Pegadaian untuk ditransaksikan tadi tabungan. Jadi sudah mandiri juga, sampai nanti punya anak pun ini sudah dibukakan juga tabungan emas. Jadi mungkin 5 generasi kami pegang nih Mas. Tapi kalau ditanya di usia berapa sekarang banyak nasabah kami, mungkin lebih ke yang milenial ya, milenial ke atas. Artinya nasabah kami dari usia 35 sampai dengan nanti 60 tahun. Nah PR besarnya bagaimana nanti anak-anak muda nih, jangan sampai nganggap nanti Pegadaian itu tempat yang tabu atau tempat yang hanya untuk orang-orang yang butuh uang. Padahal ketika kita mau investasi pun harusnya anak muda punya. Nah itulah kenapa di Pegadaian transformasinya kami nggak hanya sekedar punya outlet Pegadaian. Kalau pernah mungkin Mas nyobain di Degade ya. Degade itu anak perusahaannya Pegadaian, Kafe. kafe. Nah, kafe ini memang sengaja kita buat bagaimana biar kita dekat sama anak-anak muda juga. Jadi orang nggak merasa asing lagi dengan Pegadaian. Sehingga di kafe itu pun, oh iya ternyata Pegadaian sudah terbiasa kan dengan Pegadaian. Nah, nanti ketika mereka sudah jadi orang sukses, butuh modal dan lain-lain, datangnya pun ke Pegadaian. Jadi di kafe itu diperkenalkan juga tentang Pegadaian gitu. Ya, biasanya ada kan iklan-iklannya sedikit-sedikit ada Pegadaian juga. Tapi cangkirnya biasa ya, bukan emas ya. Oh enggak, belum dibuat jadi emas. Iya. Berat, takut berat Mas. Eh, untuk anak muda sebenarnya juga aplikasi itu ya. Oh iya, betul. Pegadaian juga sekarang pakai aplikasi untuk menabung, itu gimana itu ininya? Apa bedanya dengan yang menabung pakai buku itu? Sekarang kita punya namanya Pegadaian Digital Service. Nah, ini aplikasi super apps lah ya. Bisa mengakomodir kita mau beli emas langsung, ketika kita butuh bisa langsung digadaikan juga, atau mungkin harga emas lagi tinggi, lebih menarik untuk dijual juga bisa di sana. Nah, dan ini real time ya, nggak harus ngikut jam kerja kantoran jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Ini kita butuh malam, butuh siang, bisa langsung di aplikasi dilakukan. Nah, di Pegadaian Digital Service ini dan untuk tarifnya pun jadi lebih murah. Kita niatannya gimana biar anak-anak muda tadi tuh lebih mudah kan untuk menggunakan aplikasi dan bertransaksi emas. Sehingga kita nggak butuh SDM yang banyak-banyak lah kalau misalnya transaksi di outlet. Sehingga untuk tarifnya itu masih lebih murah kalau ada di aplikasi dibandingkan datang ke outlet. Nah itu rahasia itu sebenarnya ya. Tapi saya bukain lah untuk Tribun. Kalau belinya di aplikasi itu lebih murah dibandingkan langsung ke outlet. Tapi di aplikasi tadi bisa sampai malam di luar ini Ya, bisa transaksi. Tetap bisa dipakai ya. Oke, tapi yang beli Pegadaian juga ya. Sabtu dan Minggu pun Bedanya bisa. kan kalau kita di saham atau di ini kan Oh iya, harus market ada. ya. Kalau ini Pegadaian kan yang kita bertransaksi Kita dengan pasti Pegadaian. beli dengan Pegadaian pasti beli dengan harga beli dan harga jualnya. Yang selalu ditampilkan di Update, aplikasi betul. itu, diupdate di situ ya. Tapi update-nya apa harian atau gimana? Harga pagi sama malam? Umumnya harian. Tapi kalau ada perbedaan harga yang terlalu mencolok itu satu hari bisa sampai maksimal 3 kali.
Tapi setelah di luar office hour pun masih update enggak ya? Masih update. Masih update. Masih update. Sabtu Minggu pun masih bisa dipakai. Harganya. Iya. Oke. Misalnya ada kejadian yang luar biasa ini terkait Harga dengan emas naik. nih, naik nih ya. Naiknya sampai dalam hitungan jam itu bisa atau hari itu bisa 5%, 10% misalnya. Wah iya. Ya. Berubah juga itu malam itu. Harusnya berubah Jam juga. 11 malam gitu. Betul, berubah juga. Berubah juga ya. Iya, kita punya perhitungan lah, nanti kan dilihat dari smart moving average-nya ya, rata-rata pergerakan 30 hari atau 60 harinya. Disesuaikan lagi. Ya menarik, ini bisa untuk anak muda ini ya. Ya, Yang suka lihat apa IDX, pergerakan kripto, harga emas, ya, ya. emas ini juga bisa bagian dari portofolio ya. Nah, betul. Ya, oke. Ini ada beberapa pertanyaan nih, saya mau coba ini ya. Nah ini, tadi di awal sempat disebutkan, tapi saya mau tanya lagi nih. Kita di awal baru bulan Februari ya disebutkan sudah naik 12%. Sebenarnya kalau sampai akhir tahun ini yang beredar di pasar atau beredar di teman-teman pegadaian tuh sebenarnya ekspektasi harga emas tuh sampai berapa ya setahun ini? Kalau ngelihat analisa dari banyak analisa pasar itu memprediksikan 2 juta di tahun 2025. Kami khawatirnya belum sampai Desember, sepertinya sudah menembus 2 juta gitu kalau ngelihat geopolitik sekarang yang sedang panas ya. Mungkin kita ngelihat Amerika sama Cina yang sekarang lagi hot-hot juga perang dagangnya. Kita ngelihat mungkin dedolarisasi, bagaimana orang-orang sekarang sudah mulai menghindari dolar gitu kan. Nah ini kan sebuah ketidakpastian ya, ketika ekonomi sedang tidak pasti, pasti kan larinya ke apa yang pasti. Nah kalau di bahasa pasar bilangnya safe haven gitu. Safe haven itu ya emas gitu. Orang larinya ke emas yang pasti-pasti dulu, walaupun mungkin profitnya nggak begitu besar, tapi orang larinya ke emas dulu, minimal dia aman dulu. Jadi yang orang mungkin ada di saham, orang ada di kripto, akan melarikan instrumen investasinya ke safe haven tadi, ke emas tadi. Sambil ngelihat kondisi tadi. Nah semakin banyak permintaan akan emas, kan harga jadi naik juga ya. Kalau sudah banyak permintaan, maka penawaran pasti harganya naik. Makanya prediksi itu sampai ke angka 2 juta masih sangat memungkinkan untuk di harga emas. Di beberapa berita pun sudah langsung klaim ya, harga emas akan mencapai 2 juta gitu. Dan itu hal yang sangat-sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Sebenarnya nggak terlalu khawatir juga kalau bagi nasabah itu ya, pemegang emas itu soal kenaikan atau meleset tidaknya prediksi itu karena soal waktu juga. Iya, Ya soal kan? waktu. Sesuatu yang pasti bisa jadi tahun ini atau tahun depan ya. Bisa jadi juga tahun Kalau depan. sekarang 1,6 karena beberapa tahun lalu atau mungkin masih hitungan bulan juga ya kalau kita tarik sampai 12 bulan ke belakang itu kan Ya. masih harga sempat 1,2, 1,3 ya. Ya, bahkan masih di bawah 1 juta ya perasaan 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu di bawah Masih 1 di bawah juta 1 ya. juta. Ya. Tahun 2025 bisa diprediksi segitu. Apa yang kalau yang bisa disarankan ke masyarakat ya kalau lihat gonjang-ganjing harga emas. Kadang orang nih melihat ke belakang. Tahun lalu sudah tahu gitu saya beli tahun lalu. Ya, sekarang udah kemahalan nggak jadi beli nih. Nah, itu secara psikologis seperti itu. Apa biasanya kalau dari teman-teman pegadaian men-suggest? Men-suggest-nya gini Mas, kami bilang gini, harga emas yang hari ini kelihatannya tinggi adalah harga emas yang nanti mungkin 1 tahun ke depan kita lihat itu murah. Sama kan? Sama seperti harga emas yang dulu kita bilang mahal, saat ini ternyata harga yang paling murah untuk emas. Artinya apa? Ketika kita punya niatan nih untuk beli emas, harusnya memang save langsung di emas. Karena kalau untuk harga emas, sesuatu kepastian lah, sesuatu yang pasti grafiknya ya naik terus. Dan juga kalau teman-teman nyimpannya di dalam bentuk emas gitu ya, saya selalu bilang gini sih, bahkan kalau kita di Islam gitu kan,
adik saya simpanlah dalam bentuk emas dan perak. Jadi sudah jelas-jelas sebenarnya dikasih tahu gitu, simpanlah dalam bentuk emas dan perak. Kenapa nggak mau ngikut juga gitu? Memang PR-nya itu kalau yang belum punya segeralah memulai ya. Segera memulai. Kalau investasi kan begitu ya. Betul. Kalau sudah mulai, nah PR-nya gimana konsisten tadi. Harus konsisten dan nggak usah kan, kita kadang banyak yang Pak ini harga lagi turun, saya bagusnya beli, harga lagi naik. Padahal yang dibelikan kita mungkin kalau masyarakat umum paling di bawah 10 gram lah ya. 1 gram, 2 gram kan belum begitu terasa juga. Ya sudah, beli aja dulu 1 gram, 1 gram, begitu ada uang 1 gram, 1 gram. Dan toh nanti kita kan melihat kalau nyimpan emas kan lebih ke investasi menengah panjang gitu kan. Di 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin kita lihat lagi. Kalau mungkin mau investasi emas tapi setahun nanti mau dijual lagi, mending nggak usah investasi emas Pak. Mending simpan aja uangnya gitu. Tapi kalau misalnya mau cerita 5 tahun, 10 tahun lagi, simpanlah emas. Itu dia. Ada juga karena itu godaan orang yang seperti itu ya. Tahu lihat di berita ini harga emas naik nih. Padahal nggak butuh-butuh amat dia kadang-kadang kan. Ya, malah ini unik. Ingin jual. Ketika harga emas itu melaju naik, kami di Pegadaian pun penjualan emas itu semakin banyak. Karena orang pada FOMO ya. Kalau sekarang kita bilang FOMO ya. FOMO, Wah ini lagi naik nih, harga lagi naik, pada beliin emas. Nah pas harga emas lagi stabil, itu malah sepi yang beli mas. Nanti turun lagi nih, emas sepertinya bakal turun lagi, jadi belum beli-beli. Nunggu. Malah nunggu. Nah itu apa ya, budaya pasar sekarang yang tercipta gitu. Ketika naik, semua orang berbondong-bondong beli. Ketika harga emas lagi stabil aja atau lagi rendah mungkin pada nggak beliin emas. Nah ini mungkin sesuatu yang perlu kita rubah bersama nih. Harusnya ya udah langsung save aja di emas gitu. Makanya tadi ada cicilan emas atau tabungan rencana tadi ya. Iya, Untuk biar konsisten. untuk menabung. Ya, 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 ya. Nah ini ada info dari Pak Prabowo ya tentang bank emas. Bank emas. Ya, bukan seperti bank uang yang kita kenal. Ketahui ya. sekarang ya. Apakah termasuk Pegadaian ini yang dimaksud bank emas? Udah bocor kayaknya ya. Udah bocor ya. Insya Allah tanggal 26 kita sama Pak Prabowo nanti bakal launching bullion service. Jadi bank emas pertama di Indonesia ya. Itu nanti Pegadaian yang handle. Jadi kalau bullion emas ini mungkin sama tadi kayak bank, kalau bank sekarang pada umumnya kan mengelola uang. Kalau bank emas itu mengelolanya emas. Dari pertambangnya, dari tambangnya sampai nanti sampai ke consumer itu semuanya Pegadaian yang menjadi pengelolanya atau jadi ekosistemnya. Kalau di bank konvensional itu yang dipinjamkan emas, kalau di Pegadaian nanti yang dipinjamkan itu dalam bentuk emas, dalam bentuk barang emas gitu. Kalau di bank konvensional dapat marginnya berupa bunga bank rupiah gitu kan. Kalau di kita juga ada deposito emas, nanti dapatnya juga emas. Jadi konversinya itu hanya membedakan antara uang ke emas. Banknya bank emas. Marginnya emas ya harga ini ya. Sebenarnya kenaikan harga ya kalau untuk Kenaikan harga kan sudah jadi hak nasabah tuh. sudah Sudah menjadi wewenangnya nasabah kan. Plus kita kasih juga nanti ada tambahannya dari kenaikan harga emas. Jadi kurang lebih sekarang deposito emas itu ngasih margin 1% per tahun. Jadi di luar dapat harga emas yang naik turun, dapat benefit dari kenaikan harga emas, plus kami ngasih juga 1% ya nanti dari Pegadaian. plus 1% itu ya. Plus 1% kurang lebih Iya, iya, iya. setahunnya. Apa yang akan berubah dari Pegadaian dengan launchingnya Pak Prabowo atau pengumuman Pak Prabowo? Udah di-spill juga berapa hari lalu, tanggal 26 ini. Kalau secara bisnis sebenarnya bisnisnya Pegadaian itu sudah mengakomodir nih apa yang ada di bullion. Tapi ini menjadi sebuah momentum yang makin memantapkan Pegadaian itu adalah leader di emas. Jadi kita pemegang pasar terbesar di emas. Dan ini sebenarnya cita-cita besarnya bagaimana agar emas-emas yang ada di Indonesia ini bisa dikonsumsi sama orang-orang di kita dalam negeri. Jadi semangatnya Pak Prabowo itu bagaimana emas-emas ini nggak harus keluar negeri lagi. Tapi baik dari penambang yang legal ataupun penambang yang ilegal, semua emas itu
tercapture gitu, ada di bullion bank itu nanti. Sampai nyampe ke barang-barang, baik itu batangan ataupun perhiasan ke customer juga nanti melalui Pegadaian. Dan juga rencana besarnya untuk cadangan kah atau seperti apa, dari perusahaan atau dari bahkan negara nanti kita simpan di vaulting namanya. Vaulting itu kayak berangkas standar internasional yang Pegadaian nanti yang menjadi kunciannya. Nah jadi kan kalau selama ini kita punya tambang terbesar nih di Indonesia ya, punya tambang emas yang banyak, tapi kita nggak bisa mempengaruhi harga emas dunia. Tapi dengan adanya vaulting ini, dengan adanya bullion bank ini, harapannya kita juga punya peran nanti bisa menggerakkan harga emas di Indonesia, seperti itu. Upaya atau program Pak Prabowo ini, Pak Presiden ya, tentu ikutlah mendorong bisnis Pegadaian ya. Betul. Bang Andi melihat di Sumatera bagian selatan ini tahun 2025 ya mestinya lebih optimistis Insya Allah untuk lebih bisnis optimis. Pegadaian. Iya. Apakah akan lebih agresif atau akan optimis di atas target yang sudah dicanangkan tadi? Atau posisi sekarang 5% nih ya? Iya. Mungkin sebagai gambaran nih, tak bocorin juga untuk penjualan emas kami. Antara tahun 2024 ke tahun 2025, di bulan Februari yang sama dengan tanggal sekarang, kami sudah naik sampai 300%. Jadi kalau kemarin kami hanya bisa menjual sekitar 15 kilo sampai dengan tanggal Februari ini ya, 17 Februari, kalau ngelihat data kemarin kami sudah menjual sampai dengan 60 kilo. Artinya sudah naik sampai 4 kali lipat penjualan emasnya. Itu dengan karena bullionnya kah dan juga masyarakat kita sudah sekarang sadar dengan emas. Berarti tahun lalu kalau 17 sampai tanggal belasan berarti sekitar 30-an kilo per bulan. 15 kilo ya. Ya kan, kalau sebulan penuh maksudnya. Sebulan penuh ya 12 kilo lah ya. Tadi 10 kilo cuman per bulan. 10 kilo per bulan. Ya. Kalau sekarang kita sudah jual 60 kilo. Sudah 60 kilo. Sudah ya 60 kilo. Naik 4 kali lipat. 15 kilo jadi 60 kilo. 15 kilo per bulan jadi 60 kilo ya. Luar biasa. Nah, tapi itu dari volume ya kebanyakan ya. Maksudnya dari bukan dari jumlah orang yang bertambah banyak. Justru jumlah orangnya yang bertambah banyak. Jumlah orangnya. Kalau dulu kita banyak jualannya kan mungkin emas denom-denom yang besar. Kalau sekarang malah makin mengakar. Kita bahkan nasabah-nasabah yang beli 1 gram itu sudah semakin banyak, Pak. Di Sumbaksel ini itu jadi kebanggaan kami di Sumbaksel. Oh ya ternyata ini sudah mulai semakin masif orang-orang tahu dan yakin untuk membeli emas. Yang penting kan mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ya. Bisa jadi nanti lebih tinggi dari 5%. Marginnya ya. Nasabah emas. Tadi Ya. kan 55% dari katakanlah market atau populasi gitu ya yang punya. Ya harusnya bisa lebih lagi nanti. Harusnya bisa lebih lagi ya. Kalau ya bukan hanya 5%, mungkin bisa kalau bisa 10% ya. 10%. 10% atau 20% nasabah kita tuh, masyarakat kita paham tentang emas. Kalau sekarang kan kalau kita bicara 5%, sementara kita ingin menuju Indonesia emas ya kan, perekonomian akan lebih bagus, otomatis harga emas juga di masa depan lebih bagus ya. Ya. Masih ada 95 orang 95% yang belum 95% teredukasi. yang belum akan terlewatkan dari Iya. itu ya. Kalau dari 100 orang baru 5 ini. Ya, yang jadi customernya Pegadaian ya, yang tahu emas gitu, betul. Harapannya itu ya. Nah, ya ini mungkin untuk closing Bang Andi, kira-kira apa yang bisa di garis bawahi, mungkin bisa disampaikan langsung ke penonton. Bagaimana sih kita bisa yakin atau bisa mulai konsisten menabung emas? Tips-tipsnya apa aja kira-kira? Ya. Kalau saya mungkin lebih ingin menyampaikan seperti ini, kebermanfaatannya Pegadaian ya. Kalau selama ini mungkin kalau hanya target dari 5% jadi 7% atau 10% itu saya rasa hal yang mudah. Tapi ini lebih dari sekedar itu, kami dari Pegadaian ingin emas ini menjadi sebuah instrumen yang sebenarnya dikenal baik sama masyarakat. Jadi punya kebermanfaatan, jangan sampai nanti
emas kita yang ada di Indonesia ataupun emas ini punya kenaikan harga emas, tapi kita orang Indonesianya asli ini nggak dapat nih manfaat dari portofolio emas. Jadi kami semangatnya bagaimana seluruh lapisan masyarakat, baik ya khususnya yang menengah ke bawah, apalagi kalau bisa berinvestasilah dalam bentuk emas sehingga nanti mendapatkan manfaat yang besar juga dari emas ini, dari kenaikan harga emas. Jadi semakin mengakar ya, begitu ya Mas Yudi ya. Kalau tadi bilang ini volumenya yang besar-besar atau masyarakat yang menyebar. Saya lebih senang saat ini karena jumlah nasabah kami yang semakin banyak yang beli emas. Bukan sekedar besar. Mungkin kalau saya sekedar mencari cuan, saya cari yang besar-besar aja Mas. Saya cari yang mau closing sekilo, 2 kilo gitu. Kalau saya malah semangatnya kami di Sumbaksel ini gimana semakin banyak masyarakat yang tahu emas. Even hanya 1 gram, even hanya setengah gram, nggak masalah. Tapi mereka sudah mengenal emas gitu, sudah tahu untuk menyimpan uang itu seperti apa. Begitu mungkin. Ini harus sering-sering kita ngobrol soal emas ini berarti ya. Ayo. Untuk memberi informasi kepada penonton ya, kepada warga Sumsel ya di kita di Sumsel ini, dan juga sekitarnya untuk lebih mengenal tentang investasi emas ini. Betul. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang kita terus berikan, termasuk informasi harga yang historikal tadi, warga semakin paham ya, dan semakin taat atau konsisten tuh. Tribuners, cukup menarik ya, dan mudah-mudahan ini bisa memberi informasi Anda untuk mempersiapkan masa depan ya dengan emas. Tetap ikuti diskusi-diskusi di Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Selanjutnya kita akan hadir dengan narasumber-narasumber yang keren dan ya, informasi yang menarik. Salam Tribun.